Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seluk-beluk. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam video serial perawatan aglonema. Dan kali ini kita akan mencoba merawat mereka dengan cara mencoba memahami bahasa kode yang diberikan kepada kita perawatnya. Bahasa apa itu? Bahasa cinta. Bahasa cinta aglonema. Sahabat seluk-beluk, tidak peduli siapapun kita, baik telah merawat aglonema untuk jangka waktu yang cukup lama, atau bahkan kita yang baru saja mengenal tanaman cantik ini, pernahkah kita, atau jangan-jangan malah sering kali, merasa gagal di tengah jalan? Karena bayi-bayi cantik yang kita rawat sejak kecil dan kita harapkan tumbuh dewasa, tiba-tiba di tengah jalan bertumbangan atau mati. Itu semua sebagian besar disebabkan karena kegagalan komunikasi dan kita gagal mengerti mereka. Ini misalnya, ini juga aglonema yang bersumber dari satu indukan yang sama. Dan alhamdulillah ya, mereka sampai dengan sudah sebesar ini masih menyatu, dan bonggol induknya senantiasa secara berkala saya periksa masih dalam keadaan sehat. Jadi secara prinsip bagi kita tidak masalah untuk merawat aglonema hingga mereka dewasa dan tumbuh besar masih menetap pada bonggol yang sama sekali bukan masalah. Akan tetapi kita bahas sekali lagi, yang kita hadapi ya, aglonema ini adalah makhluk hidup yang tentu saja setiap makhluk hidup, walaupun dia satu jenis, walaupun dia satu keturunan, akan tetapi masing-masing mempunyai perbedaan. Misalnya perbedaan daya tahan tubuh, perbedaan kemampuan metabolisme, dan lain sebagainya. Dan Sobat seluk-beluk, tentu saja hidup, mati, sakit dan sehat sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Namun demikian, tahukah Anda bahwa sebagian besar penyakit-penyakit aglonema yang tidak dapat kita tolong atau terlanjur kronis disebabkan karena kita terlambat mengerti. Kesehatan tanaman aglonema, sobat seluk-beluk, selain ditentukan oleh bibit yang sehat, juga amat ditentukan oleh faktor eksternal. Tempat mereka hidup, media tanam, cuaca, pola perawatan, dan lain sebagainya juga menjadi faktor penentu bagaimana kesehatan aglonema dapat dipertahankan. Dan sahabat seluk-beluk, selain dari faktor kesehatan bibit dan beberapa faktor eksternal yang telah kita sebutkan sebelumnya, ternyata si daun yang cantik ini mereka pandai loh berkomunikasi. Hanya tinggal kita mampu nggak memahami apa yang mereka sampaikan. Mereka bisa menceritakan apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja atau mereka dalam keadaan butuh disentuh atau butuh bantuan dari orang yang merawatnya. Dan dari satu peristiwa berikut ini, sobat seluk-beluk, kita akan coba sama-sama pelajari tentang bagaimana menilai suatu keadaan terhadap keadaan pohon atau tanaman aglonema yang kita rawat sehari-hari. Yang paling sederhana adalah hal yang dapat kita sentuh atau hal yang dapat kita lihat secara kasat mata. Teman-teman lihat di sini ya. Ini teman-teman kalau saya pegang bonggolnya, nah goyang-goyang dan empuk. Ini jelas bukan sebuah bonggol induk yang sehat dengan posisi goyang-goyang yang empuk. Padahal kehidupan anaknya baik-baik aja tuh. Ada ciri atau ada kode yang diberikan tanaman kepada kita sebagai cara mereka berkomunikasi. Apa itu? Nih, teman-teman lihat ya, kenapa saya memutuskan untuk memeriksa. Walaupun tentu saja aglonema ini tidak dari waktu ke waktu nggak kita pegang-pegang melulu ya. Tapi mereka memberikan kode. Kalau kita lihat secara kasat mata dari jauh misalnya, apabila kita punya banyak tumbuhan, ya mereka kelihatan baik-baik saja. Bonggolnya juga masih kelihatan utuh dan belum habis. Utuh kan bonggolnya, mungkin teman-teman bisa melihat lebih jelas di sini. Ini kan kelihatan utuh. Kalau tidak kita sentuh,
Lalu kenapa saya sentuh? Karena mereka memberikan kode. Apa itu kodenya? Sini kita lihat. Tuh, ya kan? Pucuk daun baru yang tumbuh, teman-teman, kita perhatikan. Ini ukurannya lebih kecil dari daun yang tumbuh lebih dulu. Demikian juga dengan aglonema kembarannya yang satu lagi. Ini daun barunya tampak tidak semeleho ya, tampak tidak sesemok saudara dua daun sebelumnya. Ini kan besar, ini besar. Cuman tiba-tiba kenapa dia mengecil? Sementara tempat dia tumbuh ada di lokasi yang sama. Media tanam tempat mereka tumbuh, media tanam yang sama. Suhu udara tempat mereka tumbuh juga sama dan kelembaban yang sama. Kemudian nutrisi dan makanan yang saya berikan, aman dan lain sebagainya, juga dalam volume yang sama. Sehingga dari bahasa yang mereka berikan atau dari indikasi yang bisa kita lihat, mereka mengisyaratkan bahwa ini ada sesuatu yang membuat kita harus segera memeriksa kesehatan mereka. Apa nih? Begitu saya sentuh, ternyata benar teman-teman, ini goyang. Ini goyang, yuk kita segera cek. Kita segera cek aja apa sebetulnya yang terjadi. Karena memang mereka itu berkomunikasi dengan kita melalui kode ya teman-teman, melalui keadaan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka sesungguhnya, karena kita merawat aglonema katanya atas nama cinta. Nah, kalau kita katakan bahwa kita merawat aglonema atas nama cinta, maka ya tentu saja kita harus memahami bahasa cinta. Oke, setelah saya kurangi media tanamnya, saya akan tumpahkan saja semua. Ini saya bongkar, saya tunggu sampai mengering, teman-teman, supaya lebih mudah kita membongkar dan tidak membuat mereka stres tuh. Sobat seluk-beluk, kita perhatikan di sini mereka punya pertumbuhan akar yang baik sekali ya. Ya, sehat ini kelihatannya, media tanamnya juga bagus. Saya periksa sekali lagi media tanamnya, tidak ada makhluk-makhluk kecil yang bergerak dan mencurigakan seperti misalnya tungau atau kutu putih atau makhluk-makhluk lain yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Namun kenapa jadi kecil? Sini kita periksa bonggol induknya. Nah, ini memang bonggol tua teman-teman. Oh, ini teman-teman lihat ya. Kita simak nih teman-teman. Tuh. Ini bonggolnya sudah busuk. Dia sakit parah ini. Ini udah bukan spot merah lagi namanya teman-teman, tapi saya sebut ini sebagai mencret merah nih kalau begini. Karena begitu saya pegang dia sudah pecah seperti apa? Seperti berdarah-darah. Sebentar saya ambil alas untuk membuang batang yang sakit. Sobat seluk-beluk aglonema, dalam melakukan perawatan terhadap tanaman aglonema, pada dasarnya tidak berbeda dengan beberapa jenis tanaman lain. Hanya mereka ini kurang kuat daya tahan tubuhnya, sehingga kita harus memperlakukan dengan lebih teliti. Tapi misalnya batang yang mengandung penyakit, ini kan tentu saja batang yang berpenyakit. Kita tempatkan di dalam wadah terpisah seperti ini. Jangan sampai terkena atau ada kontak dengan aglonema lain yang sehat. Maka untuk membuat sakitnya tidak menular ke aglonema lain, peluang kita semakin besar teman-teman. Kan sering tuh ada jargon yang kurang lebih bunyinya begini. Kok dibikin repot? Orang saya lempar aja aglonemanya hidup kok. Ya, saya sepakat teman-teman dengan hal itu. Karena memang sejatinya bahwa kehidupan itu akan menemukan jalannya sendiri. Teman-teman pasti setuju ya. Hey, nggak begitu konsepnya. Sahabat seluk-beluk, kita semua pasti mengharapkan pertumbuhan yang stabil dan sehat. Mulai dari bayi, aglonema, remaja, hingga mereka dewasa, beranak pinak, tumbuh dengan merumpun, tapi tetap sehat. Karena kalau cuma sekedar hidup, maka rumput-rumput di alam liar jelas sama-sama hidup, bahkan jauh lebih subur dari mereka. Manusia sakit nggak usah berobat juga nanti sembuh. Toh kalau misalnya belum ajalnya dia nggak akan mati.
Analoginya, ngapain kita harus kalau sakit berobat? Toh kalau belum ajalnya kita nggak akan mati. Jadi apa yang kita lakukan adalah sifatnya usaha atau ikhtiar agar menghasilkan kehidupan aglonema yang tetap sehat, yang prima, yang berumur panjang, yang keindahannya bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang panjang, serta mereka dapat berkembang biak, beranak pinak sampai dengan sehat. Nah, kita lanjutkan teman-teman untuk memeriksa kesehatan bonggol. Jadi jelas ya, ini hal yang tidak kasat mata, tapi apabila kita peka terhadap pertumbuhan mereka, hanya melihat dari daun saja, ya ini kok ukurannya mengecil, maka kita akan segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tanaman kita dan harus segera kita periksa. Dan nyatanya, betul teman-teman faktanya, bahwa ada penyakit di tanaman ini. Tapi sepertinya saya berharap ini belum menyebar sampai ke anak. Kalau sebatas sakitnya di bonggol induk, maka yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan anak. Ini anaknya sudah berakar, akarnya cukup dan kelihatan sangat sehat. Kita pisah saja dari bonggol induk, maka dia akan menjadi tanaman aglonema yang sehat. Tapi sebelum saya lanjutkan, sebentar teman-teman, saya akan jeda karena ini mau saya cuci bersih. Sobat Seluk-Beluk, di sini kita cuci aja biar kelihatan semua. Sudah sejauh apa sih penyakitnya, kita bilas dengan air ya, sampai semua kotorannya terlepas dan supaya kelihatan. Nggak apa-apa, kita gunakan air bertekanan, nggak masalah. Sebelum kita lanjutkan, untuk kita tentukan langkah apa yang harus diambil terhadap kondisi aglonema seperti ini. Kalau pemotongan induk ya sudah pasti. Semua yang luka, semua yang sudah batangnya lembek, yang sudah coklat, yang sudah kena spot merah dan lain sebagainya harus dibuang. Dan sepertinya teman-teman, berdasarkan pengalaman Seluk-Beluk sebelumnya, ini sepertinya penyakitnya bukan spot merah ya. Karena kalau spot merah dia menyebarnya bisa sangat cepat dan langsung mempengaruhi pertumbuhannya frontal. Ini pun mempengaruhi, tapi sepertinya tidak sefatal apabila dia terserang spot merah. Apakah ini spot merah jenis yang baru saya nggak tahu, tapi batangnya sampai lembek dan basah-basah begini. Tuh, ini harus kita buang teman-teman. Hindarkan dari aglonema yang lain yang sehat. Sudah luka sampai sebegini. Nah, ini masih sudah ketemu ujung bonggol yang keras, tapi tetap nanti ujungnya akan kita buang. Oke. Ya, sahabat Seluk-Beluk, ini udah saya cuci bersih ya bonggolnya dan ini kelihatan semua. Jadi tentu saja melihat kondisi yang seperti ini kita harus segera mengambil tindakan agar apapun ini penyakitnya ya, spot merah atau apapun namanya lah dia, jangan sampai dia menjalar, menyebar masuk ke dalam tubuh anakannya. Sayang kan, sudah sehat akan tetapi terganggu kesehatannya hanya karena kita terlambat dalam melakukan penanganan. Melihat kondisi seperti ini, saya putuskan untuk memisahkan anaknya dua-duanya. Jadi dua-duanya akan saya pisahkan saja dari bonggol induk agar mereka bisa tumbuh lebih sehat. Mari kita potong. Jadi kalau motong aglonema itu, kita siapkan pisau yang tajam dan pastikan steril ya teman-teman. Karena bagian pisau yang tidak steril memindahkan ya mikroorganisme, entah spora jamur, entah apapun ke dalam batang aglonema yang terluka. Banyak sih teman-teman yang motong pakai pisau dapur dan aglonemanya hidup dan sehat dan baik-baik saja. Itu nggak apa-apa, karena secara prinsip pada saat aglonema kita dalam keadaan sehat, ya daya tahan tubuhnya kuat, kita potong, media tanamnya kemudian juga steril dan bersih dari bakteri patogen, maka walaupun kita potong dengan pisau dapur ya aman-aman saja, selama pisau dapurnya nggak habis potong ikan misalnya. Jadi nggak ada salahnya kita siapkan alat terpisah untuk motong tanaman-tanaman kita ini agar yaitu meminimalisir kejadian-kejadian tidak diinginkan. Banyak loh kejadian pembeli tanaman hias ini merasa kecewa karena pada saat dilihat di tempat penjualnya tanamannya sehat, sampai di rumah mereka rawat 1-2 bulan kemudian tanamannya sakit. Ada yang kena spot merah, ada yang terkena bakteri atau terkena jamur.
Ya salah satu faktor adalah pemotongan yang kurang baik. Bukannya tidak baik, tapi kurang baik. Oke, kita potong teman-teman. Oh ya, sebelum saya potong, ini loh. Ini bukan iklan, tapi saya mau cerita sedikit. Ya, saya menggunakan pisau ini bahkan yang punya produk ya. Lihat, kalau teman-teman lihat ini kan cakep ya. Tuh, cakep. Yang punya produk bahkan nggak tahu loh ini saya ceritakan di video ini. Gak apa-apa, saya ceritakan aja. Tuh, ada ukirannya lagi. Kebaca nggak ya? Sama teman-teman, ukirannya adalah seluk-beluk yang dikerjakan dengan tangan oleh seorang sahabat saya dari Bali. Dan ini tentu saja punya kebanggaan tersendiri. Teman-teman seluk-beluk tentu saja bisa mendapatkan berbagai macam pisau potong dengan harga yang murah di pasaran. Dan banyak sekali pisau-pisau tajam dengan harga murah sekarang di pasaran. Karena kalau boleh saya cerita, ini pun sebetulnya tidak mahal teman-teman. Tapi apa yang membuat saya senang menggunakan ini? Yang pertama, ini pisau ini adalah karya anak bangsa yang dibuat dengan nilai cita rasa seni. Kan kalau kita beraglonema berarti kita juga melakukannya dengan seni, nggak hanya sekedar menanam pohon. Dan kemudian kebanggaan yang lain adalah ini karya anak bangsa. Kalau bukan kita lagi yang mendukung atau menghargai sama-sama anak bangsa, siapa lagi? Nah, jadi hal seperti itu adalah hal-hal yang buat saya sebetulnya ini tidak terbeli. Makanya saya bangga sekali menggunakan ini karena ini karya saudara kita dari negeri sendiri. Beliau tinggal di Bali dan kalau teman-teman seluk-beluk berkenan juga memiliki yang seperti ini, nah beliau dengan senang hati akan membuatkannya untuk teman-teman seluk-beluk. Nanti nomor HP-nya beliau akan saya cantumkan di dalam video. Lihat di bawah ini nomor HP-nya beliau. Silakan aja hubungi mau pesan pisau gitu. Nah, ini bagus sekali. Bentuknya lancip sehingga gampang ngepot-ngepot kalau kita potong tanaman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Itu bukan iklan ya, itu himbauan. Ini kita potong. Ya, kita cari bagian yang kita sertakan sebanyak mungkin akar agar bisa ikut ke anaknya. Tapi tekniknya biasanya teman-teman sisakan 1 atau 2 ruas. Tekniknya sisakan 1 atau 2 ruas yang menempel pada bonggol induk. Agar apabila induk ini masih bisa kita tanam kembali, dia akan semakin menumbuhkan rumpunan lebih banyak lagi. Jadi saya putuskan untuk saya potong saja di sini. Supaya tetap ada bonggol sisa. Tajam banget ya pisaunya. Setelah kita potong, sebetulnya semua teman-teman sudah tahu bahwa pemotongan aglonema itu kan standarnya ya dilap, dikeringin, dilapisi dengan antiseptik, dilapisi dengan anti jamur atau fungisida, kita biarkan kering, baru kemudian tanam kembali. Ya, sebetulnya intinya sama saja. Yang saya lakukan pun seperti itu. Cuman supaya nggak lebih rumit, langsung aja saya oles supaya dia keringnya lebih cepat. Nah, ini yang lengket-lengket ini kapur teman-teman yang sudah saya campurkan dengan sedikit fungisida. Kenapa saya menggunakan komponen kapur? Dia keringnya lebih cepat dibanding fungisida sendiri ya. Jadi saya campur dengan kapur. Nah, kita udah potong. Semoga dia baik-baik saja. Kita taruh dulu di sini sambil nunggu kering. Yang satu lagi kita potong lagi. Nah, ini akarnya lebih banyak karena dia lebih gede nih, kakaknya nih ya. Jadi kalau dia adik kakak, ini kakaknya nih. Ini udah generasi keberapa nih? Kakaknya udah dewasa. Ini kita potong juga, nggak usah dihabisin lah, sisain. Nah, sebisa mungkin kita potong sedekat mungkin dengan posisi ruas. Saya potong di sini aja teman-teman. Bagus, bersih, tidak ada gejala spot dan lain sebagainya. Ini juga langsung saya oles aja pakai kapur. Saya kasih air sedikit, saya campur dengan sedikit anti jamur atau fungisida.
bekas ludang kita bersihkan, bekas-bekas ludang waktu dia masih bayi, dah kita tinggal tunggu kering aja. Akarnya cukup ya untuk hidup mandiri. Daunnya juga baru mau 3-4. Nanti kita akan review akan tumbuh seperti apa dia setelah kita pisah. Dan ini teman-teman, ayo sama-sama kita cek separah apa sih penyakitnya. Yang jelas atasnya itu sudah parah sekali, busuknya luar biasa. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuang bagian yang sudah luka. Jadi menggunakan pisaunya teman-teman, saya masih akan menggunakan pisau yang sama. Tanya jangan kebalik, jangan kita pakai nyayat yang sakit, terus kita pisah anak. Kalau itu mah namanya nularin penyakit ke yang sehat. Kita harus potong yang sehat dulu, baru kita potong yang sakit. Ya, sebelum nanti akhirnya kan harus kita cuci kembali. Nah ini udah sakit parah nih, kita buang aja. Tapi ini ada anak teman-teman. Tuh kalau teman-teman lihat di sini ada anak aglonema ya. Ini juga ada mata tunas aktif. Ini mata tunas teman-teman. Jadi saya nggak akan buang ini. Dan ini sepertinya dia sakit, tapi karena nutrisinya baik, mataharinya baik, media tanamnya baik, ya kecukupan air baik, dia luka sampai sembuh sendiri tuh. Ini saya nggak tahu loh teman-teman tuh. Tuh, ini kan sama penyakitnya dengan yang tadi kita buang. Busuk, dia sembuh sendiri malah mengeluarkan tunas. Jadi ini nggak akan saya buang. Paling tidak saya akan tunggu dia berdiri, nanti baru setelah dia berakar cepat-cepat saya pisahkan. Nah yang ini, yang lukanya sudah saya cabut tadi, untuk memutus mata rantai penyakit, ini akan saya buang. Tapi akarnya ikut kebuang di sini, nggak apa-apa lah. Kita buang satu bonggol. Kita lihat ada apa sih dalamnya. Ini malah bisa jadi 2 pohon kalau gini ceritanya. Bisa jadi 2 bonggol loh teman-teman ini. Tuh. Oke, fix. Ini jadi 2 bonggol. Tuh, niatnya mau misah malah dapat 2 bonggol. Nah, ini bonggol yang ini akan saya tanam. Semoga dia tumbuh anakan. Ini pun akan saya tanam kembali karena memang anakannya sudah banyak. Hanya tinggal nunggu mereka naik ke permukaan. Ini sepertinya kelihatannya sehat teman-teman. Karena yang merah pernah sakit ini dia udah sembuh sendiri dan mengering tanpa bantuan perlakuan apapun. Itulah pentingnya pemberian nutrisi yang seimbang ya teman-teman, antara hara makro dan mikro. Fungsinya sangat terasa ketika mereka diserang penyakit, maka daya tahan tubuh mereka kuat. Kan ada orang yang kalau kena gerimis sedikit langsung meriang panas dingin. Ada orang juga yang jangankan kena gerimis, kena badai topan di jalanan ngebut-ngebut pakai motor, sehat aja badannya. Oke, seperti itu. Dan ini nanti saya akan rendam sebentar dalam cairan bakterisida dan cairan fungisida. Yang saya kasih fungisida ya, saya rendam aja mungkin sekitar 30 menit, maksimum 1 jam. Nanti saya angkat dan saya tanam kembali dengan normal untuk menumbuhkan anakan. Nah kemudian untuk perlakuan yang ini kita hanya tinggal tunggu kering, kemudian kita tanam kembali. Sahabat seluk-beluk, mempelajari cara mereka berkomunikasi, cara mereka memberikan isyarat kepada kita mengenai kondisi yang sebenarnya, kemudian mempelajari cara mereka tumbuh dan berkembang, termasuk bagaimana mereka makan, dan kemudian mengolah makanan tersebut menjadi sumber energi bagi pertumbuhannya dan bagi kesehatannya, merupakan pengetahuan dasar. Karena pada prinsipnya pupuk yang Anda berikan dalam bentuk mentah belum bisa dimakan. Begini penjelasannya. Jadi ada namanya bakteri pengikat nitrogen, diuraikan ke dalam bentuk yang lebih lembut, berubah menjadi nitrat atau menjadi asam amino, baru bisa diserap oleh akar tanaman dan dimanfaatkan untuk berfotosintesis. Demikian juga dengan fosfor, bukan barang yang bisa langsung dimakan, tapi harus diikat dan diuraikan dulu oleh bakteri pengurai fosfor. Demikian juga dengan kalium dan lain sebagainya. Nah,
Sahabat seluk-beluk, alam selalu saja luar biasa untuk kita pelajari. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta, satu sama lain saling terkait, bahu-membahu bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan satu dengan lainnya. Nah, seringnya kegagalan kita merawat aglonema adalah karena kita memperlakukan mereka hanya sebagai objek. Objek yang hanya kita ingin lihat keindahannya tanpa memperlakukan mereka sebagai makhluk hidup. Ya, sama seperti makhluk-makhluk lainnya teman-teman. Kayak manusia kan udah dalam keadaan sakit, dipindahkan ke tempat baru, rekan-rekan kerjanya nggak dikenal sama sekali. Nah, itu meningkatkan kadar stres. Tapi apabila Anda sakit, Anda dipindahkan ke tempat baru, tapi tetangganya tetangga lama yang kalian sudah akrab, maka kita akan lebih mudah pulih dan kita bisa lebih bersemangat dalam mengarungi kehidupan. Mereka ini makhluk hidup loh teman-teman. Jadi kita perlakukan mereka selayaknya makhluk hidup. Ini sebuah filosofi yang banyak kita tidak menyadari, tapi tentu saja hal-hal seperti itu sangat bermanfaat. Jadi bakteri juga ada bakteri lokal dan bakteri pendatang. Bakteri lokal tentu saja bekerja jauh lebih efektif karena mereka sudah sangat hafal akan kondisi media tanamnya, kondisi cuacanya, kondisi pola kapan basah, kapan keringnya mereka sudah hafal. Dan nanti setelah kering akan saya tanam. Dan untuk kali ini saya kira bincang-bincang kita mengenai pemeriksaan kesehatan aglonema cukup sampai di sini. Bagi teman-teman lain yang juga punya hobi yang sama, semoga video ini bermanfaat dan dapat teman-teman amalkan. Atau jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat atau ada filosofi dan pengetahuan yang bisa diambil, silahkan di-share dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe yang diklik itu sifatnya gratis. Demikian sahabat seluk-beluk. Semoga video kali ini bermanfaat buat rekan-rekan seluk-beluk. Dan semoga sahabat seluk-beluk selalu dalam keadaan sehat, berkah rezekinya, berbahagia, dan sehat tanamannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten berikutnya.